anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas Asik Berlatih halaman 218 sampai 220 Matematika kelas 5 SD, materi tentang pengumpulan dan penyajian data. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe. Asik Berlatih halaman 218 Matematika kelas 5 SD. Nomor 1, Dayu mencatat hasil penjualan buku di koperasi sekolah selama 6 hari. Hari Senin terjual 64 buku, hari Selasa terjual 36 buku, hari Rabu terjual 45 buku, hari Kamis terjual 40 buku, hari Jumat terjual 60 buku, dan hari Sabtu terjual 30 buku. Pertanyaan: A. Buatlah tabel frekuensi dari data tersebut. B. Hari apakah penjualan buku terbanyak? C. Hari apakah penjualan buku paling sedikit? Nah, pertanyaan yang A diminta untuk membuat tabel frekuensi dari data yang ada. Nah, ini adalah tabel frekuensi yang dimaksud. Dari tabel ini ada dua kolom, yaitu kolom pertama berisi hari, kolom yang kedua berisi hasil penjualan atau jumlah bukunya yang terjual. Nah, di sini tadi hari Senin terjual 64 buku. Berarti di sini frekuensi atau hasil penjualannya kita tulis 64. Hari Selasa di sini 36 buku, berarti diisi 36 buku. Hari Rabu 45, berarti di sini diisi 45. Hari Kamis 40, di sini ditulis 40. Hari Jumat 60 dan hari Sabtu 30. Nah, kemudian berarti ini jawaban yang A ya, tabel frekuensinya. Kemudian kita jawab pertanyaannya. Hari apakah penjualan buku terbanyak? Nah, kita lihat di sini. Yang paling banyak di sini adalah atau nilai yang paling tinggi dari hasil penjualan itu adalah 64. Nah, 64 hari apa? Hari Senin. Berarti di sini kita jawab Senin. Pertanyaan yang C, hari apakah penjualan buku paling sedikit? Nah, dari hasil penjualan di sini yang paling sedikit atau yang paling rendah itu adalah 30. 30 adalah hasil penjualan hari Sabtu. Hari Sabtu. Nomor 2, data banyak siswa kelas di SD Nusantara 01 pada tahun pelajaran 2017-2018. Kelas 1 32 anak, kelas 2 28 anak, kelas 3 30 anak, kelas 4 32 anak, kelas 5 30 anak, kelas 6 32 anak. Buatlah tabel banyak siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD Nusantara 01. Nah, karena di sini ada dua datanya, yaitu di sini sudah ada datanya, yaitu 6 kelas, ya kan? Nah, di sini saya sudah membuat tabel banyak siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD Nusantara 01. Jadi ada dua kolom dan ada di sini barisnya ada 6 ya. Baris pertama kelas 1, baris kedua kelas 2, ketiga kelas 4, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Nah, di sini kolom kedua yaitu banyak siswa. Sesuai dari data ini, kelas 1 32 berarti diisikan di sini 32 anak, kelas 2 28 anak, kelas 3 30 anak, kelas 4 32 anak, kelas 5 30 anak, kelas 6 32 anak. Jadi ini kita ambil dari data ini tadi. Nomor 3, berikut adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Pertanyaannya, buatlah tabel frekuensi dari daftar nilai di atas. Berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika? Berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 80?
Berapa banyak anak nilainya kurang dari 75? Berapa siswa yang mendapatkan nilai tertinggi? Nah, kita untuk menjawab keempat pertanyaan yang di bawah ini, itu kita harus membuat tabel frekuensi dari daftar nilai yang ada. Nah, ini tadi saya sudah membuat tabel nilainya, ya. Tabel frekuensi daftar nilai. Nah, di sini nilai paling rendah itu adalah 60, kemudian yang paling tinggi adalah 95. Maka saya tulis nilai yang ada pada data ini. Nah, tadi nilainya adalah 60, 65, 75, 80, 85, 90, dan 95. Untuk mengisi frekuensi atau banyaknya siswa, maka kita lihat dari sini. Nah, biar tidak rancu, maka nanti kita coret ya. Siswa yang mendapatkan nilai 60, berarti 1. Kita cari lagi. Hanya 1 anak. Yang mendapatkan nilai 65, 1, 2, 3, 4. Yang mendapatkan nilai 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Mendapat nilai 80, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian dapat nilai 85, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Yang mendapatkan nilai 90, di sini ada 1, 2, 3. Yang mendapatkan nilai 95 ada 1, 2, 3. Nah, sekarang barulah kita jawab pertanyaannya. Berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita jumlahkan. Nah, di sini berarti jumlah. Maksudnya adalah jumlah siswa. Berarti frekuensi dari yang mendapatkan nilai 60 sampai 95 kita jumlahkan. Nah, jumlahnya dari 1 ditambah 4 ditambah 8 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 3. Hasilnya berapa? 30 ya. Jumlahnya 30 siswa. Berarti di sini kita jawab 30. Oh gini, 30 siswa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 80? Nah, ini 80 ada 5 siswa. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak anak nilainya kurang dari 75? Kurang dari 75. Yang kurang dari 75 yaitu nilai 60 dan 65. Ada berapa? Berarti ini ya. Ada 5 anak. Ya. Berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? Nilai tertinggi adalah 95. Banyak siswanya ada 3. 3 siswa. Nomor 4, di Koperasi Sekolah SD Nusantara 01 menjual berbagai alat tulis siswa. Persediaan alat tulis siswa di Koperasi Sekolah adalah sebagai berikut. Penghapus ada 64 buah, pensil ada 72 buah, penggaris ada 48 buah, buku tulis ada 96 buah, buku gambar 30 buah, ballpoint ada 45 buah. Pertanyaannya, buatlah tabel frekuensi dari data di atas. Sebutkan persediaan alat tulis yang terbanyak. Sebutkan persediaan alat tulis yang paling sedikit. Nah, di sini saya sudah membuat tabel frekuensinya. Ya, tabel frekuensi persediaan alat tulis di SD 01. Nah,
Saya buat dua kolom. Kolom pertama yaitu jenis atau nama alat tulisnya yang ada tadi. Nah, di sini ada penghapus, pensil, penggaris, buku tulis, buku gambar, dan ballpoint. Nah, kita isi di sini. Kemudian kolom berikutnya berisi frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlahnya atau banyaknya alat tulis ini. Nah, penghapus ada 64. Ini kita ambil dari ini tadi, data yang ada. Pensil 72 buah. Penggaris ada 48, buku tulis 96, buku gambar 30, ballpoint ada 45 buah. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Sebutkan persediaan alat tulis terbanyak. Nah, dari nilai yang ada di sini, frekuensi yang ada, yang paling tinggi yang mana? 96 ya. Berarti sebutkan alat tulis. Nah, yang 96 buah itu apa alat tulisnya? Yaitu buku tulis. Kita isi di sini. Buku tulis. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan persediaan alat tulis yang paling sedikit. Nah, yang frekuensinya paling rendah di sini adalah 30 buah. Nah, yang 30 buah apa? Yaitu buku gambar. Kita tulis, kita jawab buku gambar. Nah. Nomor 5, perhatikan harga alat tulis yang dijual di koperasi sekolah seperti berikut. Nah, di sini ada gambar alat tulis beserta daftar harganya ya. Penggaris Rp2.000, pensil 500, kemudian ballpoint 1.500, buku gambar 6.000, buku tulis 3.000, dan penghapus 1.000. Nah, pertanyaannya di sini adalah A. Buatlah tabel harga berdasarkan gambar alat tulis di atas. B. Berdasarkan tabel yang telah kamu buat, alat tulis yang memiliki harga di atas 1.000 adalah titik-titik. C. Sebutkan alat tulis yang memiliki harga tertinggi. D. Sebutkan alat tulis yang memiliki harga terendah. Nah, sini saya sudah buatkan tabel harga dari alat tulis yang ada pada gambar ya. Nah, tabel ini dibuat dengan dua kolom. Kemudian ada di sini kolom pertama nama alat tulisnya yang ada di sini yaitu penggaris, pensil, ballpoint, buku tulis, buku gambar, dan penghapus. Kolom kedua berisi harga atau daftar harganya, harga barang di sini. Nah, penggaris ini harganya 2.000, kita tulis di sini 2.000. Pensil 500 diisi 500, ballpoint 1.500 diisi 1.500. Buku tulis 3.000, di sini 3.000. Buku gambar 6.000. Penghapus 1.000. Nah, sekarang tinggal kita jawab pertanyaannya ya. Berdasarkan tabel yang telah kamu buat, alat tulis yang memiliki harga di atas 1.000. Nah, yang di atas 1.000 itu apa saja? Di atas 1.000 ada penggaris, kemudian ballpoint, dan buku tulis serta buku gambar. Yang di atas 1.000 ya adalah, berarti kita tulis yang saya centang tadi, penggaris, ballpoint, buku tulis, dan buku gambar. Pertanyaan yang C, sebutkan alat tulis yang memiliki harga tertinggi. Nah, yang harganya paling tinggi dari daftar harga barang di sini adalah 6.000. 6.000 itu adalah buku gambar ya. Buku gambar. Yang D, sebutkan alat tulis yang memiliki harga terendah. Nah, yang paling rendah itu adalah 500 tadi. Ya, 500 adalah harga pensil.
Nomor 6, perhatikan tabel pada halaman 221. Daftar hadir siswa kelas 5 untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan, buatlah tabel piket kelas mulai dari Senin sampai hari Sabtu dengan ketentuan sebagai berikut. Hari Senin nomor 1 sampai 5, hari Selasa nomor 6 sampai 10, hari Rabu nomor 11 sampai 15, hari Kamis nomor 16 sampai 20, hari Jumat nomor 21 sampai 25, hari Sabtu nomor 26 sampai 25. Nah, ini adalah tabel daftar hadir siswa yang dimaksud. Nah, ini ada daftar namanya sampai 30 siswa. Nah, sekarang kita diminta membuat tabel piketnya. Nah, di sini. Ini tadi saya sudah membuat tabel piketnya. Nah, hari Senin itu yang jadi di tabel ini ada 6 kolom, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, yang di bawah ini adalah daftar namanya. Nah, daftar namanya ini kita isikan sesuai ya data yang ada, yaitu hari Senin itu nomor 1 sampai 5. Maksudnya nama siswa yang nomor 1 sampai 5 di absen tadi. Nah, berarti nomor 1 sampai 5. Berarti hari Senin di sini Siti, Beni, Edo, dan Lani serta Udin sesuai ini. Nah, ini hari Senin. Kemudian hari Selasa berarti absen 6 sampai 10. 6 sampai 10. Nah, siapa saja? Ayu, Rima, Arin, Indah, Uli. Nah, di sini. Hari Rabu berarti absen 11 sampai 15. 11 sampai 15. Pandu, Zaki, Putri, Delia, Ali. Dipindahkan ke sini, ditulis. Hari Kamis absen 16 sampai 20. 16 sampai 20 ada siapa saja? Yaitu ada Ahsin, Ahada, Salma, Mahmud, Ahmad. Ditulis di sini. Kemudian Jumat adalah siswa nomor 21 sampai 25. Nah, 21 sampai 25 yaitu Sheila, Akil, Umar, Wali, Rara, ya, pindahkan ke sini. Dan yang terakhir adalah hari Sabtu, itu untuk absen 26 sampai 30, yaitu Rani, Aroh, Panji, Munah, Nia. Dipindahkan di baris, yaitu di bawah hari Sabtu ini, ya, di kolom ke-6. Nah, jadi tabel frekuensinya itu ada 6 kolom.